jumpa lagi teman-teman dalam video kali ini. Dalam pembahasan kali ini, saya akan berbagi pengalaman dengan teman-teman sekalian untuk bagaimana supaya kita bisa menyusun bab 1 dalam penelitian itu lebih sistematis, kemudian jelas, kemudian sehingga kalau misalnya dibaca maupun dicermati oleh pembaca atau mungkin oleh pembimbing atau mungkin reviewer itu bisa dimaknai dengan jelas sesuai dengan pesan yang ingin kita sampaikan dalam penelitian tersebut. Nah, kenapa bab 1 ini penting di dalam penelitian, baik itu skripsi, penelitian secara umum maupun tesis dan yang lainnya? Karena bab 1 ini adalah berisi pesan atau berisi intisari dari problem yang ingin kita selesaikan, kemudian tujuan penelitian yang ingin kita canangkan, dan hasil yang diharapkan dari penelitian tersebut. Artinya bab 1 ini sangat krusial, sangat penting, di mana kesan bab 1 yang jelas itu juga akan menentukan bagaimana pembaca atau mungkin bagaimana penguji atau mungkin bagaimana reviewer itu menilai kelayakan dari penelitian kita. Nah, maka yang pertama kali dilakukan berdasarkan pengalaman saya dan saya membaca dari penelitian-penelitian yang lain atau penelitian yang lain adalah yang pertama kita harus menuliskan topik penelitian dengan jelas. Artinya yang kita lakukan, apa yang ingin kita sampaikan di dalam bab 1 tersebut, kita harus menyusun kalimat yang jelas, padat, dan tidak berbelit-belit. Nah, ini yang penting, yang seringkali terjadi. Kita ingin menyampaikan misalnya sebuah penjelasan dari A sampai C, tapi kita berbelit-belit dulu, belok-belok dulu ke C1, C2, C3 dan seterusnya. Nah, itu kalau kalau dibaca itu kan kurang bisa menarik, atau istilahnya terlalu berbelit-belit. Nah, itu sebaiknya dihindari. Jadi kalau bahasa penelitian ini adalah bahasa yang formal, kemudian jelas, padat, sesuai dengan yang ingin kita sampaikan. Artinya tidak terlalu banyak basa-basi begitu ya. Nah, kemudian dalam kita menuliskan topiknya ini adalah kita harus menggunakan SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan itu yang benar gitu ya. Jadi sebelum kita meneliti, kita pastikan kita mengingat-ingat kembali pelajaran bahasa Indonesia, bagaimana menuliskan subjek, predikat, objek itu seperti apa susunannya, dan seterusnya. Kalimat pasif bagaimana, kalimat aktif bagaimana. Nah, itu kecakapan kita dalam menyusun SPOK itu menentukan kalimat yang nanti akan lahir dalam tulisan kita gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah kita harus menuliskan, jadi tuliskan fenomena dalam pola piramid terbalik. Nah, jadi begini, dalam kita menjelaskan sebuah topik, kita kan mulai dari sebuah permasalahan yang global dulu gitu ya, yang general dulu. Setelah itu dari permasalahan general itu kita tarik lagi semakin menyempit, kemudian ditarik lagi semakin menyempit sampai spesifik sesuai dengan tema atau problem yang ingin kita selesaikan. Oleh karena itu biasanya kita mengumpamakan sebuah piramida terbalik atau mungkin snowball gitu ya. Piramida terbalik ya lebih tepatnya ya. Jadi dari general, dari global, kemudian menyempit sampai spesifik, fokus sesuai dengan tema yang kita tuliskan. Oleh karena itu dalam penyusunan pola piramida terbalik ini boleh kita gambarkan gitu ya secara harfiah. Misalnya kita gambarkan dalam catatan tertentu, kemudian setelah kita sudah memetakan misalnya mana yang piramida
bagian atas, mana bawahnya lagi. Nah, setelah itu baru kita bisa tuangkan dalam sebuah kalimat atau mungkin bisa langsung gitu ya. Nah, berikut ini contoh ya. Contoh yang tadi sudah saya sampaikan bahwa penulisan harus topiknya harus singkat, padat, dan jelas. Kemudian menuliskan dalam piramida terbalik untuk fenomenanya. Contohnya misalnya begini, dalam kalimat yang saya beri warna-warni ini adalah tersusun sesuai dengan piramida terbalik. Jadi yang merah ini adalah fenomena secara general, kemudian yang kedua adalah lebih mengerucut lagi, spesifik tapi tetap terhubung pada kalimat yang sebelumnya, dan yang terakhir yang warna ungu ini adalah spesifik, fokus pada penelitian yang kita angkat. Jadi misalnya begini, wabah COVID-19 saat ini membawa perubahan pada tatanan kehidupan di masyarakat. Salah satunya kegiatan pembelajaran. Artinya di sini saya menjelaskan sebuah fenomena bahwa COVID itu pada umumnya saat ini adalah merubah tatanan kehidupan. Nah, saya tidak akan menjelaskan kehidupan seperti apa. Saya langsung masuk pada yang ingin saya selesaikan, karena yang ingin saya selesaikan adalah masalah pembelajaran. Oleh karena itu saya kaitkan di sini salah satunya adalah kegiatan pembelajaran. Nah, dari kalimat terakhir ini, salah satunya adalah kegiatan pembelajaran, ini sebagai relation, sebagai keterhubungan atau penghubung dengan kalimat berikutnya. Nah, kalimat berikutnya saya spesifikkan lagi, misalnya gini, pembelajaran online menjadi pilihan metode satu-satunya dalam dunia pendidikan. Nah, ini kan berarti kan masih terhubung ya, tapi kalimat ini sudah masuk lebih spesifik lagi ke arah pembelajaran online. Nah, setelah itu kalimat berikutnya, misalnya saya akhiri di kalimat ketiga. Di kalimat ketiga ini sudah spesifik ke problem yang ingin saya selesaikan. Misalnya begini, untuk itu penelitian ini membahas bagaimana mengevaluasi metode pembelajaran daring yang saat ini berkembang. Misalnya begitu. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita menuliskan menuliskan latar belakang dengan topik yang sudah kita jelaskan dan dengan fenomena yang tersusun secara piramida terbalik. Nah, ini biasanya pada paragraf-paragraf pertama. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian yang ketiga, di dalam bab 1, karena bab 1 ini adalah memuat intisari dari permasalahan, jadi problem yang ingin kita selesaikan, maka di dalam bab 1 kita harus memperkuat fenomena atau mungkin problem, memperkuat fenomena yang diangkat dengan sumber ilmiah. Jadi ketika kita menjelaskan ini ada sebuah fenomena, ini ada sebuah problem, kita tidak bisa memberikan justifikasi problem ini tanpa ada literatur. Artinya literatur dari sumber-sumber ilmiah yang dirujuk. Nah, memang banyak sumber ilmiah ya, tapi di sini yang saya rekomendasikan itu adalah yang pasti akan diterima dan pasti akan istilahnya menjadi rujukan yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini terurut sesuai dengan yang paling baik sampai dengan di bawahnya. Jadi yang pasti sumber ilmiah yang paling baik itu adalah pada jurnal, gitu ya. Jurnal khususnya kalau untuk ilmu-ilmu keteknikan biasanya 5 tahun 5 tahun sampai current gitu ya. Misalnya kalau 2020 ya batasnya sampai 2016 gitu ya. Tapi ya tidak menutup kemungkinan misalnya 10 tahun terakhir ya. Tapi kalau dari pengalaman saya sih biasanya 5 sampai 7 tahun terakhir gitu ya. Supaya kekinian dari penelitian kita itu kekinian dari literatur yang kita rujuk itu terkini gitu ya. Nah, jurnal, kemudian buku, kemudian laporan atau tesis atau disertasi, kemudian proceeding dan lain-lain. Nah, hindari untuk merujuk dari literatur yang kurang bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya dari blog atau blog personal blog. Nah, itu
jangan ya. Tapi kalau misalnya kita memang membutuhkan data-data, di mana data-data itu memang sudah legal, misalnya dari Biro Pusat Statistik atau situs pemerintahan atau mungkin yang sejenis itu bisa gitu ya. Nah itu ya, jadi kita harus memperkuatnya dengan literatur-literatur itu. Nah kemudian contohnya misalnya kita ingin memperkuat dari penelitian problem yang sudah kita sampaikan di topik di awal tadi dengan literatur. Misalnya kalimatnya dalam paragraf begini, misalnya ini ya, selama masa pandemik proses pembelajaran di semua negara dilakukan dengan sistem online. Nah artinya ketika kita memberikan penjelasan kalimat ini memang sesuai dengan literatur yang ada saat ini dari jurnal dan seterusnya lah. Misalnya sampai ke bawahnya. Jadi semua penjelasan yang berkenaan dengan topik, dengan fenomena akan lebih bagus kita memperbanyak literatur yang mendukung itu gitu ya. Nah, lalu yang keempat ini tadi kan kita kan sudah melakukan proses, kita sudah menjelaskan fenomena yang dikuatkan dengan literatur. Tentunya literatur itu kan yang kita baca itu pastinya kan lebih dari satu ya. Nah, maka literatur tersebut kita perlu mereview dan mengelompokkan literatur yang dirujuk itu berdasarkan tema dan domainnya. Jadi misalnya begini, yang ingin kita selesaikan adalah masalah pembelajaran daring. Kemudian dalam pembelajaran daring itu yang ingin kita selesaikan adalah untuk bagaimana mengetahui atau mengevaluasi motivasinya. Nah, maka kita perlu mereview jurnal-jurnal yang terkait dengan pembelajaran daring. Misalnya kita menemukan sebuah jurnal tentang metode yang digunakan dalam pembelajaran daring. Satunya misalnya kita menemukan eksperimen aplikasi-aplikasi yang diterapkan dalam pembelajaran daring. Itu kan berarti kan dua kelompok yang berbeda gitu ya. Nah, kita perlu mengelompokkan penelitian-penelitian yang terkait tersebut dalam domain-domain yang sejenis gitu ya. Nah, lalu kalau sudah terkelompok, maka kita seharusnya bisa menemukan gap. Jadi kita seharusnya bisa menemukan gap. Nah, bagaimana menemukan gap, bagaimana mendapatkan ide dari gap sudah saya pernah menjelaskan di dalam video sebelumnya. Nanti bisa dicek di tautan di atas ini ya teman-teman ya. Nah, jadi dengan literatur yang sudah kita kelompokkan tadi, seharusnya kita sudah bisa menemukan gap. Nah, gap ini penting karena gap ini adalah sebenarnya yang belum diselesaikan di dalam penelitian-penelitian sebelumnya itu apa. Nah, dari kelompok-kelompok literatur yang sudah kita kelompokkan tadi, itu biasanya ada gap atau ada problem yang belum selesai, yang belum diselesaikan oleh peneliti sebelumnya. Nah, dari gap yang sudah kita temukan itu, ya misalnya kita menemukan gap biasanya ya lebih dari satu ya. Nah, spesifikkan, fokuskan dalam satu problem saja atau dalam satu gap saja dari penelitian yang sudah kita temukan tadi. Kalau sudah, kita tegaskan dalam kalimat tentang gap tersebut, maka dari situlah posisi penelitian kita itu diketahui. Artinya posisi penelitian kita itu dapat diketahui atau dapat secara eksplisit itu tertulis ketika kita menegaskan dari gap tersebut, kemudian kita tuliskan ini seperti ini gitu. Nah, contohnya misalnya begini, misalnya di dalam kelompok penelitian, artinya di dalam kelompok literatur yang sudah kita bahas, yang sudah kita kaji, itu kita membuat di dalam beberapa kalimat yang saya beri tanda
warna hitam. Misalnya, beberapa penelitian yang mengamati penerimaan dan motivasi guru dan siswa terhadap pembelajaran online telah dilakukan. Kemudian penelitian ini, maksudnya ini ya, telah mengamati penerimaan siswa terhadap pembelajaran daring di masa pandemik dan parameter yang diamati antara lain ini gitu ya. Nah, maka dari penelitian ini terdapat gap. Nah gap ini saya tuliskan di bawahnya, misalnya dengan kalimat seperti ini. Kondisi ini memberikan peluang penelitian untuk mengevaluasi efektivitas pembelajaran daring di masa pandemik dan mengusulkan konsep tentang bagaimana meningkatkan motivasi belajar siswa terhadap metode yang digunakan. Nah, artinya ini adalah gap. Jadi di sini di dalam penelitian sebelumnya saya menemukan gap bahwa belum ada evaluasi yang lebih efektif untuk mengevaluasi motivasi dari pembelajaran daring. Nah, itu adalah gapnya. Maka dari gap itu saya mengusulkan gitu ya. Saya mengusulkan tentang bagaimana memotivasi atau mengevaluasi efektivitas pembelajaran daring di masa pandemik. Nah, seperti itu. Jadi itu yang dimaksud menemukan gap dan menuliskannya gitu. Berdasarkan literatur yang sudah kita kelompok-kelompokkan tadi, yang sudah kita review tadi. Nah, selanjutnya kalau kita sudah menuliskan gapnya, maka yang paling penting lagi adalah menuliskan tujuan penelitian. Jadi gapnya kan tadi sudah ditemukan ya, sudah dituliskan. Nah, maka langkah selanjutnya adalah dari gap tersebut, dari permasalahan yang sudah kita tuliskan tadi, kita menuliskan tujuannya gitu ya. Nah, dalam menuliskan tujuan ini langkah yang mesti kita jadikan acuan adalah fokuskan tujuan tersebut di mana difokuskan pada kelebihan-kelebihannya dari penelitian sebelumnya gitu ya. Jadi ketika tujuannya untuk evaluasinya dengan menggunakan misalnya oktalisis. Nah, apa kelebihan mengevaluasi dengan oktalisis ini dibanding dari penelitian yang sebelumnya, misalnya gitu. Dan yang kedua, dalam tujuan itu kekhususan atau seberapa besar kontribusi penelitian kita dalam penyelesaian permasalahan yang diangkat adalah yang menentukan keberhasilan penelitian. Jadi dengan kita bisa menuliskan tujuan secara jelas, yakin, sesuai dengan gap dari yang sudah kita temukan tadi, itu adalah menentukan keberhasilan dari penelitian ini. Jadi sebenarnya ketika kita membuat bab 1, kita sebenarnya sudah bisa membayangkan seberapa dalam penelitian kita, seberapa penting penelitian kita, kemudian seberapa besar kontribusi penelitian kita gitu. Nah, lalu yang contohnya misalnya begini. Berdasarkan banyak studi bahwa model gamifikasi dapat mendukung peningkatan motivasi. Untuk itu, ini mulai pada tujuan. Penelitian menggunakan framework gamifikasi oktalisis untuk menganalisis sejauh mana peran gamifikasi dalam proses pembelajaran dan mengukur seberapa besar motivasi siswa mengikuti pembelajaran daring. Nah, itu artinya kita memberikan penjelasan tentang tujuan dan apa kelebihan tujuan tersebut dibanding dari penelitian sebelumnya. Misalnya kalau di sini klaim yang saya angkat adalah dengan mengevaluasi motivasi menggunakan framework gamifikasi oktalisis itu adalah sebuah kelebihan, misalnya menurut contoh yang di sini gitu. Nah, itu. Kemudian yang terakhir di dalam menyusun bab 1 adalah tuliskan capaian atau ekspektasi yang diharapkan dari penelitian. Nah, ini sangat penting karena dari kita menuliskan capaian atau ekspektasi ini bisa menarik pembaca, baik itu pembimbing, penguji, atau mungkin reviewer itu untuk bisa
tertarik membaca lebih jauh. Oh, penelitian ini capaiannya nanti seperti ini, maka tertarik untuk bisa dilanjutkan, dicermati kembali gitu ya. Jadi sebaiknya capaian ini disampaikan di dalam bab 1 penelitian gitu ya. Nah, dimana contohnya misalnya gini, capaian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah untuk memberikan pedoman baik bagi pengajar maupun pengembang sistem pembelajaran daring tentang bagaimana meningkatkan motivasi siswa dari media yang diterapkan ataupun yang dikembangkan, misalnya gitu. Jadi ini adalah capaian atau mungkin ekspektasi atau visi ke depan terhadap penelitian kita itu, atau bisa dibilang juga kontribusinya. Nah, jadi itu teman-teman yang bagaimana supaya kita bisa menyusun bab 1 dengan baik, terstruktur, kemudian sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, mudah-mudahan dalam menuliskan bab 1 ini kita bisa lebih baik lagi. Nah, kemudian hindari juga kalimat yang terlalu terlalu intermezzo gitu ya. Biasanya kalau saya evaluasi biasanya banyak dari bab 1, entah itu skripsi ataupun penelitian yang lain, itu terlalu intermezzo di awal, yang di mana di situ sebenarnya tidak terlalu terhubung atau mungkin terlalu jauh generasinya. Nah, itu mulai dihilangkan gitu ya. Jadi kita langsung masuk ke spesifik dari penelitian topik yang akan kita bahas. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika suka dengan video ini silahkan like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum.